Itulah kenapa Allah memasangkan manusia satu sama lain. Litaskunu ilaiha. Agar Anda menemukan ketenangan dalam hidup Anda. Agar Anda menemukan bahwa hidup Anda itu merasa sangat sangat happy, tentrem, lalu kemudian merasa sangat tenang, merasa sangat damai, dan seterusnya. Itu fungsi daripada pasangan. Dan ingat, dari sini kata ini, sakana, yaskunu, yang artinya ketentraman, yang artinya adalah state of mind, state of heart, state of soul, maka kemudian jadilah kemudian pasangan. Pasangan itu artinya dia menentramkan hati Anda, dia menentramkan pikiran Anda, dia menentramkan jiwa Anda. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Khadijah. Ketika Rasul menerima wahyu, maka beliau berkeringat, maka beliau bergetar badannya, maka beliau merasa sangat khawatir. Ketika pulang ke rumahnya, maka dengan melihat wajah Khadijah, setengah kekhawatirannya hilang. Kenapa? Litaskunu ilaiha. Karena Anda merasa ngelihat dia itu menenangkan, ngelihat dia itu happy, ngelihat dia itu damai, melihat dia itu I'm home. Jadi rumah itu asal katanya adalah state of mind, adalah perasaan, bukan bentuk fisik. Karena bentuk fisik tidak menjamin ada sakinah. Berapa banyak orang-orang yang Anda kenal ketika dia masuk rumah dia malah stres. Ketika dia masuk rumah dia malah deg-degan. Ketika dia masuk rumah malah dia merasa tidak nyaman. Dia merasa tidak aman. Kenapa? Karena isi di rumah itu tidak membuat nyaman. Karena keadaan di rumah itu membuat dia merasa selalu kemudian deg-degan. Karena rumah itu tidak memberikan kedamaian buat dia. Tidak memberikan ketentraman buat dia. Saya sering ngasih contoh begini. Ini contohnya Mas Cahyo. Kalau mau follow @CahyoAhmadIrsyad, follow aja. Dia sering ngomong begini. Tahu nggak kenapa kalau orang zaman dulu kayak Rasulullah ngelihat Khadijah tenang. Kalau orang zaman sekarang ngelihat istrinya gimana? Oh, coba lihat. Orang zaman sekarang tuh kalau misalnya istrinya selalu dipajang di wallpaper HP-nya. Kenapa? Temennya lihat. Lalu temannya nanya, Mas, itu istrimu ya? Iya, Alhamdulillah. Kok dipajang di wallpaper? Supaya dilihat terus? Iya, Alhamdulillah. Kenapa Mas supaya dilihat terus? Iya, saya tuh kalau ada beban-beban dalam kehidupan. Lalu kemudian saya banyak beban dalam pekerjaan. Lalu kemudian saya lihat wajah dia. Mendadak seluruh beban-beban saya hilang. Wah, luar biasa. Berarti istri ini keren. Bukan. Karena ketika saya melihat dia, inilah beban saya yang paling berat. Saya jadi keinget. Sehingga saya yang lain beban-bebannya jadi nggak kelihatan dan nggak terasa gitu kan ya. Jadi kalau seandainya ada istri-istri dipajang pada zaman sekarang, itu cuma untuk mengurangi beban yang lain. Karena inilah beban terberat. Itu yang membuat orang jadi tidak nyaman di rumah. Itu yang membuat suami jadi tidak merasa enak di rumah. Nanti kita akan bahas tentang yang lain, tapi kita akan coba ambil contoh. Misal, bagaimana mungkin seorang suami merasa nyaman di rumah apabila dia menemukan cewek-cewek yang lain di luar lebih bagus daripada istrinya di rumah? Bukan lebih bagus secara fisik, bukan. Secara fisik kita sudah bahas kemarin dan nanti kita akan bahas lagi. Tapi coba bayangkan, kadang-kadang cewek ini kan sering nggak adil. Kenapa? Karena cewek-cewek itu seringkali dia pergi keluar memakai pakaian yang terbaik. Dia beli baju yang paling bagus itu untuk dipakai keluar, tapi yang sudah lama untuk dipakai ke dalam. Ketika di rumah dia pakai daster terus gitu kan ya. Lalu kemudian dasternya dari zaman kuliah nggak pernah diganti-ganti. Lalu kemudian habis goreng ikan asin. Sehingga kemudian ketika suaminya datang, sat gitu. Langsung dia bilang, saya lebih baik di luar deh. Lah kenapa? Karena pandangan-pandangan di luar kayaknya lebih bagus daripada pemandangan di dalam gitu kan ya. Loh, ini masalah sakinah. Sakinah itu adalah segala sesuatu yang bersifat perasaan, bukan rumahnya itu sendiri, bukan fisiknya itu sendiri, tapi yang dimaksud dengan litaskunu ilaiha, agar kalian menemukan rumah dalam istri-istri kalian. Asik. Istrinya itulah rumah yang sebenarnya. Istrinya itu yang buat itu jadi rumah. Istrinya itulah, pasangannya itulah yang membuat feel like home. Saya sorry ya, mungkin saya agak sedikit kekanak-kanaan, tapi saya selalu merasa sangat nggak tenang ketika saya masuk ke rumah lalu nggak ada istri saya. Maka saya sangat strict soalan itu. Sebelum saya pulang ke rumah, walaupun saya sudah bilang, Dek, nanti Abi pulang jam segini. Nanti Abi pulang kira-kira jam segini. Untuk apa? Supaya dia bisa siap-siap di rumah. Bukan untuk apa-apa, karena kehadirannya aja itu cukup membuat saya untuk feel like home. Saya pulang. Maksudnya saya pulang itu adalah saya balik kepada dia. Tapi ketika saya pulang nggak ada dia, itu tiba-tiba saya jadi stres dan saya langsung kayak mau marah. Lah kenapa? Karena saya nggak merasa ada di rumah kalau nggak ada dia. Maka kadang-kadang istri saya bilang, Abi kalau saya di luar nggak kelihatannya gaya banget ngisi kayak paling hebat, nggak paling kuat, paling tangkas. Tapi begitu pulang ke rumah kamu kok jadi kayak tiba-tiba langsung guling-gulingan, lalu kemudian langsung malas-malesan. Saya bilang iya, karena saya feel like home. Saya merasa di rumah, dan ketika di rumah kita bisa melakukan apapun yang kita nggak bisa lakukan di luar. Bahkan nggak bisa kita lakukan ketika di hotel berbintang. Bahkan nggak bisa kita lakukan di tempat-tempat yang mewah. Anda diundang ke taruhlah tempat yang mewah. Taruhlah misalnya contoh, diundang kepada taruhlah gini, Anda diundang ke Istana Raja.
Anda diundang ke istana raja, di situ pualam semua. Di situ tempatnya paling bagus, di situ semuanya paling indah. Tapi Anda berani nggak kentut di situ? Kan nggak enak. Lah kenapa? Itu bukan rumah kita. Tapi di rumah kita bisa berbuat apapun. Karena kita merasa tenang, dan ketenangan itu yang menjadi sangat penting. Kemarin ketika saya diskusi dengan Ustadz Israfil, IG-nya Israfil Mardotila, dia mengatakan ketika saya bahas tentang masalah surat Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Di situ Allah katakan ketika Allah meminta orang-orang Quraisy untuk menyembah kepadanya karena Allah telah memberikan mereka makan dan ketenangan. Lah kenapa kemudian penting sekali makan dan ketenangan? Karena orang bisa tenang tanpa ada makanan, tapi orang nggak akan bisa makan kalau dia nggak tenang. Orang memerlukan ketenangan untuk segala sesuatu. Dia memerlukan ketenangan untuk sholat. Dia memerlukan ketenangan untuk beribadah. Yang lain seperti misalnya ibadah puasa. Dia memerlukan ketenangan untuk bisa makan. Dia memerlukan ketenangan untuk bisa belajar. Dia memerlukan ketenangan bahkan untuk berpikir. Maka istri adalah source of tranquility. Asik. Apa itu maksudnya? Ya itulah pokoknya. Istri itu adalah sumber daripada sakinah. Istri itu adalah sumber daripada ketenangan. Maka penting banget memotong ayat tadi sampai di sini. Kalian dijadikan berpasang-pasangan. Kalian itu mencari seseorang yang membuat Anda merasa utuh. Kalian membuat orang yang menjadikan Anda sempurna, yang melengkapi apapun yang tidak ada pada diri Anda. Dan secara alamiah, secara natural, perempuan punya yang laki-laki nggak punya. Kekerasan laki-laki dilengkapi dengan kelembutan perempuan. Kekasaran laki-laki dilengkapi dengan kemudian kasih sayang daripada perempuan. Laki-laki itu biasanya membangun, perempuan yang menjaga dan seterusnya. Maka mereka saling melengkapi. Litaskunu ilaiha, agar Anda menemukan rasa tenang. Anda bisa beristirahat ketika ada dia. Anda bisa merasa damai ketika ada kehadirannya. Anda bisa merasa bahwa dirinya itulah yang menjadi pusat sehingga Anda tidak merasa perlu apapun lagi. Itu istri. Litaskunu ilaiha, karena dia adalah rumah Anda. Dan rumah itulah yang membuat ketenangan. Maka ketika kita bahas tentang pernikahan, kita harus tahu bahwa pernikahan, baik suami pada istrinya, ataupun istri pada suaminya, adalah bagian daripada ketenangan. Makanya jangan pakai dasar terus. Belilah yang lain, yang bagus, ini serius. Maka belilah baju-baju yang menarik gitu loh maksudnya. Cari tahu sama suaminya. Suaminya senang dia pakai baju apa. Suaminya senang baju yang kayak gimana. Dengarkan kemudian pendapat dia. Nggak perlu malu untuk pikirin yang seperti ini. Masa Anda pakai baju yang bagus untuk dilihat orang lain? Kalau orang lain lihat Anda pakai baju bagus dan orang lain itu tertarik pada Anda, gara-gara Anda kemudian pakai baju bagus dan bersolek di luar, maka ketertarikan laki-laki itu menjadi dosa. Tapi ketika Anda bersolek di rumah, pakai baju yang paling bagus, pakai baju yang disenangi oleh suaminya, dengan itu suaminya merasa tenang dan merasa pengen di rumah terus, maka Anda mendapatkan bagian daripada pahala yang sangat besar. Terus Ustadz, kasih tahu mereka supaya mereka nggak pakai dasar terus. Tenang, itu adalah hari ini untuk perempuan, nanti besok saya akan ngomongin yang laki-laki, supaya yang laki-laki juga berubah. Enggak. Nanti kita proporsional, yang kita bicarakan adalah dalil. Nah, teman-teman sekalian, disitulah nyambung. Maka ketika kita berbicara tentang pasangan itulah yang menjadikan kita utuh, pasangan itu yang menjadikan kita stabil, pasangan itu yang menjadikan kita untuk kemudian tidak merasa bergejolak, tidak merasa kemudian kemerungsung, terburu-buru, kesusu, apalagi gerusa-gerusu dan segala macam. Ini adalah pasangan. Makanya kalau ada orang bilang, saya pengen nyari pasangan yang mapan. Nggak ada jomblo yang mapan, saya rasa gitu kan. Karena kemapanan itu diberikan setelah pernikahan. Kenapa? Karena mapan itu ada setelah ada istri. Ibarat meja. Meja itu kalau misalnya dia nggak ada kakinya, ya dia nggak akan bisa berdiri, nggak akan mapan. Lah setelah ada kaki, dia baru bisa mapan. Tapi kalau kakinya satu, itu kurang mapan. Berarti kakinya harus 2, 3, atau 4. Oh enggak. Itu pembahasan yang lain. Enggak, maksud saya gini. Istri itu membuat kita merasa tenang. Istri itu membuat kita kemudian merasa bahwa kita itu adalah utuh seutuh-utuhnya. Istri itulah yang membuat kita menjadi laki-laki yang benar. Nah, karena itulah ketika kita membahas tentang sakinah, ya bukan hanya istri ya, tapi suami juga. Maka ketika seorang istri, dia mencari ketenangan, dia mencari pada suaminya. Ketika seorang istri sebaliknya ya, ketika dia mencari kemudian kedamaian, dia cari pada suaminya. Sebaliknya lagi, walaupun nanti akan kita bahas lagi, bukan seorang suami yang ketika dia membuat istrinya senantiasa merasa terancam. Yang membuat istrinya senantiasa merasa nggak berharga di depan dia. Ada nggak sih seorang istri yang senantiasa merasa, aku tuh nggak pernah benar di depan kamu. Apapun yang aku lakukan tuh selalu salah bagi kamu. Itu tandanya bahwa istrinya sudah merasa tidak nyaman di depan dia. Itu tanda bahwa istrinya tidak menemukan ketenangan. Ketika dia ngeliat suaminya, dia takut.
Ketika dia ngeliat suaminya, dia merasa bahwa kayaknya suaminya akan menghinakan dia. Suaminya ngomongin dia di depan umum. Suaminya kemudian menghina dia di depan umum. Bahkan meninggalkan dia di depan umum. Buat dia nangis terus dan segala macam. Dia nggak menemukan ketenangan itu di depan suaminya. Dia nggak menemukan kedamaian. Dia nggak menemukan perlindungan. Dia nggak menemukan pengayuman di depan suaminya. Ini juga bukan sesuatu yang sakinah. Karena sakinah itu berarti sebaliknya. Seperti ketika baca Quran, sukun artinya berhenti. Gitu maksudnya. Jadi ibaratnya gini ya, kalau jomblo itu nggak sakinah. Biasanya. Jomblo tuh begini terus. Nah, begini terus jomblo tuh. Maka perlu ada ngaji jomblo. Supaya, oh ya saya lupa. Sakinah itu selain didapat daripada pernikahan juga ada ketika Allah menurunkan. Nanti kita bahas lagi. Nah itu sakinah. Maka ketika jomblo itu awalnya nggak stabil, ketika dia menikah, dia jadi stabil. Nah kenapa? Ibaratnya dia nggak bergerak lagi. Mapan itu berasal daripada bahasa Jawa artinya mapan. Kayak papan atau menjadi papan. Papan itu kalau diturunin ya sudah nggak bergerak gitu aja sampai ada yang menggerakkan. Nah itu artinya adalah sakinah. Nah kalau gitu sakinah itu apakah bisa hanya didapatkan dari sana? Enggak juga. Karena dalam ayat yang lain Allah juga sampaikan allazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Adalah Allah yang menurunkan rasa sakinah kepada kemudian orang-orang yang mukmin. Kapan terjadinya? Ketika kaum mukmin melihat pasukan-pasukan perang yang lebih besar daripada mereka, dan mereka kemudian melihat pasukan-pasukan mereka dikit dan perlengkapan persiapan juga dikit. Maka ketika mereka melihat pasukan itu akan muncul rasa takut dalam diri mereka. Maka state of mind mereka terganggu, state of soul mereka terganggu, state of heart mereka terganggu. Maka Allah turunkan rasa sakinah itu. Apa yang menjadi penting di sini? Ada kesamaan dengan sakinah dengan pasangan tadi. Maka hanya Allah yang bisa menurunkan rasa sakinah itu pada pernikahan. Balik lagi pada perspektif pernikahan. Kalau kita berbicara tentang pernikahan adalah ibadah, maka kalau Anda mau beribadah dengan pernikahan, Anda hanya akan menemukan sakinah itu ketika Allah menurunkan bagi Anda. Dan itu bukan man-made, bukan buatan manusia, bukan sesuatu yang diusahakan oleh manusia. Sakinah itu sama kayak ilmu. Kalau kita berbicara tentang ilmu, di dalam Al-Quran tidak ada cerita ilmu itu didapatkan oleh manusia. Tapi Allah menggunakan kata-kata Allah yang memberikan. Allah memberikan bagi dia ilmu itu. Allah yang memberikan, yu'ti. Allah yang kemudian memberikan pada mereka ilmu itu. Bukan mereka mendapatkan, tapi Allah yang berikan. Maka dalam kasus sakinah, itu adalah langsung datang daripada Allah. Allazi angzala. Kata-kata angzala hanya digunakan oleh Allah ketika Allah ingin menegaskan bahwa itu hanya datang dari dia. Contoh, Al-Quran, semua kata-kata angzala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kata-kata ungzila, kata-kata diturunkan, nazzala. Allah menurunkan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Sakinah itu dari Allah. Jadi kalau Anda mau sakinah, itu hanya bisa didapat kalau Anda diridhoi oleh Allah. Maka ketika Allah berkata, Allah menciptakan pada kalian pasangan-pasangan dari golongan kalian sendiri. Ketika itu kemudian Anda nikahi mereka, suami dan istri dan suaminya. Ketika itu kemudian melengkapi satu sama lain dan mereka semuanya melakukan ini lillah karena Allah, maka Allah turunkan rasa sakinah. Asik. Ini yang dimaksud dengan apa yang kita cari dalam pernikahan. Allazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Dengan pernikahan itulah Allah turunkan litaskunu ilaiha. Maka litaskunu ilaiha adalah dia menyedot perhatian Anda. Dia menjadi center of the universe. Asik gitu kan ya. Dia menjadi kemudian pelega Anda. Dia menjadi penawar dalam hidup Anda. Ketika Anda di luar mendapatkan komentar-komentar toksik, nggak ada masalah. Selama ada dia, maka dia yang menawarkan komentar-komentar toksik itu. Maka teman-teman sekalian, itulah seorang pasangan. Maka wajar ketika seseorang sudah merasa bahwa istrinya adalah sakinah, dia tidak memerlukan lagi yang lain. Dan dia tidak akan takut pasangannya itu ketika pasangannya pergi keluar, lalu kemudian bakal berbuat segala sesuatu yang mungkin tidak dia inginkan. Kenapa? Karena dia tahu ketika Allah sudah memberikan dia sakinah, maka dia akan terjamin. Maka dia tidak akan pernah tertarik dengan yang lain dalam tanda kutip untuk kemudian mencederai pernikahannya dia. Mungkin dia tertarik dengan wanita yang lain, tapi dia tidak akan melakukan segala sesuatu yang bisa mencederai pernikahan dia. Gimana cara dia mencederai pernikahan? Ya contoh misalnya dengan selingkuh, dengan berbuat sesuatu yang kontraproduktif dan segala macamnya. Kenapa? Karena Allah sudah menurunkan rasa sakinah. Maka wajar ketika seorang laki-laki yang sudah sakinah sama istrinya, dia bilang, tenang dek, kenapa? Kamu tidak perlu peduli dengan gelapnya malam. Kenapa? Semakin gelap malam itu, maka engkau akan bersinar semakin terang karena engkau seperti bintang bagiku. Asik.
Nggak usah dicatat gitu kan. Nah, terus kemudian dia bilang, tapi ketika di siang hari, terus gimana mas? Kalau di siang hari, kamu seperti matahari. Biar bintang-bintang yang lain gemerlap, tapi ketika engkau datang, semua bintang-bintang sudah tidak terlihat. Kenapa? Karena kamu begitu terang. Wih, emang wajah saya bercahaya? Oh iya, kan ada lampu. Enggak, itu nggak usah dicatat juga. Artinya, saya pengen ngasih tahu adalah, ketika Anda sudah diberikan oleh Allah sakinah, maka itulah yang menjadi modal pernikahan Anda yang paling luar biasa. Itulah yang menjadi modal pernikahan Anda yang paling bagus. Maka ketika kita berbicara tentang nikah 101 sekarang, Anda perlu tahu, Anda menikah, ada sesuatu yang Anda cari. Apa yang Anda cari? Ketika Anda beribadah pada Allah, Allah akan memberikan pada Anda sakinah. Maka di dunia Anda dapat sakinah, di sisi Allah Anda dapat ketaatan, Anda akan mendatangkan pada Anda balasan-balasan yang seharusnya. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Balasan yang datang daripada Allah dengan tidak pernah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena itulah nikah menjadi ibadah yang sangat penting. Makanya jangan dibayangkan hanya nikah itu yang kayak gitu-gitunya dulu. Yang romantis-romantis ya seperti saya bahas kemarin perspektifnya itu. Tapi ketika kita membahas tentang nikah, kita bahas dulu bagaimana Allah tuh menempatkan manusia, lalu memberikan manusia itu kemudian kesempatan bagi dia untuk sakinah, lalu kemudian bagaimana kesempatan itu bisa direalisasikan, salah satunya dengan pernikahan.